Halo teman meja edis semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, publik kembali digemparkan oleh isu besar yang ramai beredar di media sosial. Isu 3,5 ton emas yang kembali mencuat dan memicu perdebatan panas di mana-mana. Bukan hanya warga, tapi nama-nama besar seperti Prabowo Subianto, Purbaya Yudisadewa, hingga tokoh-tokoh lembaga hukum ikut terseret dalam perbincangan warganet. Namun, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah isu ini benar, atau hanya spekulasi liar yang sedang jadi bahan gosip nasional? Kita akan kupas semuanya pelan-pelan. Awal mula isu meledak. Isu mengenai 3,5 ton emas ini muncul kembali setelah unggahan-unggahan warganet yang menyebar cepat. Beberapa akun membahas kronologi, teori, hingga dugaan-dugaan yang menggiring perhatian publik. Meski belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan rinciannya, ramai bukan main di medsos. Publik pun bertanya-tanya, kok bisa muncul lagi? Ada apa sebenarnya? Keterlibatan nama-nama besar. Di tengah hebohnya isu ini, nama Prabowo dan Purbaya ikut disebut-sebut oleh warganet. Bukan berarti mereka terlibat langsung dalam peristiwa itu. Tapi publik menyoroti bagaimana pemerintah akan merespons isu sebesar ini. Banyak yang berkomentar bahwa negara harus hadir, dan itu membuat nama tokoh penting otomatis ikut dihubungkan. Publik menunggu penjelasan. Komentar-komentar di media sosial pun membludak. Ada yang meminta penyelidikan, ada yang minta klarifikasi resmi, ada pula yang melemparkan analisis panjang tentang skema peredaran emas dan data ekonomi. Di tengah semua itu, tidak ada bukti publik yang mengonfirmasi kebenaran angka 3,5 ton. Tapi isu ini telanjur menjadi bola panas. Peran lembaga hukum disorot. Karena thumbnail muncul suasana lembaga penegak hukum, banyak warganet yang bertanya-tanya. Apakah lembaga hukum akan buka suara? Apakah ada operasi, investigasi, atau hanya salah paham publik? Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan detail kasus yang dikaitkan warganet. Analisis ekonomi menambah panas. Ekonom dan analis publik mulai ikut berkomentar. Ada yang menilai jika isu ini benar, tentu dampaknya besar. Namun karena masih sekadar percakapan publik, para analis mengingatkan agar masyarakat tidak menelan informasi mentah-mentah. Walaupun begitu, perbincangan ini membuat isu semakin ramai. Respon netizen, dari serius hingga sindiran. Ada netizen yang serius, ada yang satir. Ada yang berkata, kalau benar, ini harus diusut. Ada pula yang bercanda, 3,5 ton apa? Emas atau teori warganet? Kombinasi antara keseriusan dan guyonan justru membuat isu makin viral. Mengapa isu seperti ini selalu viral? Isu tentang emas, keuangan, dan elit negara memang selalu sensitif. Sedikit rumor saja sudah cukup untuk mengundang rasa penasaran publik. Karena itu, wajar isu seperti ini cepat membesar. Apalagi jika dikaitkan dengan nilai triliunan rupiah. Apa yang ditunggu publik saat ini? Publik menunggu dua hal. Satu, penjelasan resmi yang kredibel. Dua, langkah pemerintah untuk menenangkan situasi. Warganet menyebut Prabowo dan Purbaya sebagai sosok penting yang mungkin akan merespons, meski sampai sekarang belum ada pernyataan langsung. Efek media sosial. Media sosial memperbesar isu 10x lipat. Dalam hitungan jam, informasi belum jelas bisa menjadi trending nasional. Karena itu, sangat penting bagi publik untuk tetap kritis dan tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Pengamat, jangan terburu-buru menyimpulkan. Beberapa pengamat mengingatkan, isu besar seperti ini wajib diverifikasi, bukan disebarkan mentah. Mereka mendorong agar masyarakat menunggu informasi resmi, bukan spekulasi. Harapan publik ke depan, sebagian berharap pemerintah bisa memberikan statement, meski isu yang beredar munculnya dari warganet. Bukan dari dokumen atau laporan resmi. Yang jelas, publik ingin ketenangan informasi. Ketika isu 3,5 ton emas kembali mencuat, media mulai memonitor percakapan publik. Meskipun tidak semua media mengangkatnya menjadi berita utama, banyak jurnalis mulai mengumpulkan informasi, mencoba mencari celah fakta di balik hiruk-pikuk dunia maya. Dalam situasi seperti ini, media justru memegang peran penting. Apakah mereka akan menemukan konfirmasi dari lembaga resmi? Ataukah isu ini hanya akan dianggap sebagai fenomena viral tanpa dasar? Apapun arah pemberitaan, publik sudah telanjur dibuat penasaran. Tekanan opini publik menguat. Setiap isu besar pasti membawa dampak pada persepsi masyarakat. Komentar demi komentar bermunculan, menuntut jawaban dari pihak-pihak yang dianggap berwenang.
Walaupun nama-nama seperti Prabowo dan Purbaya hanya disebut karena posisi mereka dalam pemerintahan, opini publik seringkali tak bisa dikendalikan. Kekuatan komentar netizen yang membentuk narasi kadang jauh lebih cepat ketimbang klarifikasi resmi. Fenomena ini kembali menunjukkan betapa kuatnya suara publik di era digital. Dunia ekonomi ikut bicara. Beberapa analis finansial mulai angkat bicara. Mereka menjelaskan bahwa isu emas, apalagi dalam jumlah besar seperti 3,5 ton, tentu memiliki implikasi ekonomi yang serius jika benar terjadi. Namun karena tidak ada bukti konkret, analis lebih banyak membahas bagaimana sentimen pasar bisa terpengaruh, bukan fakta kejadian. Pasar sensitif terhadap informasi, sehingga perbincangan viral saja sudah cukup menggerakkan opini ekonomi masyarakat. Respons tokoh-tokoh masyarakat. Beberapa tokoh publik yang aktif di medsos mulai ikut menanggapi. Sebagian meminta kehati-hatian dalam mengonsumsi informasi. Sebagian lainnya menyoroti pentingnya transparansi dalam isu apapun yang menyangkut sumber daya dan aset negara. Meski tidak ada yang memberikan pernyataan yang mengarah pada pembenaran isu, respon mereka cukup membuat diskusi semakin luas. PENGECERMINAN kasus-kasus lama. Banyak warganet kemudian membandingkan isu ini dengan kasus-kasus besar di masa lalu. Ada yang menyebutkan pola, ada yang membahas sejarah pencatatan aset, dan ada pula yang mengaitkan dengan persoalan lain yang pernah mencuat. Perbandingan-perbandingan ini tidak menjawab apapun, tapi justru membuat diskusi semakin hidup. Isu besar memang mudah berkembang menjadi narasi kolektif. Algoritma sosial media menambah api. Bukan rahasia lagi. Algoritma media sosial akan mendorong topik yang sedang ramai. Setiap postingan, komentar, dan video mengenai isu emas ini menjadi semakin sering muncul di beranda pengguna. Akibatnya, banyak orang yang tadinya tidak tahu, ikut masuk dalam percakapan tanpa memahami konteks lengkap. Isu pun semakin meluas, jauh melampaui lingkaran awalnya. Pertanyaan besar yang belum terjawab. Meski ramai dibahas, ada beberapa pertanyaan besar yang masih menggantung. Dari mana sumber isu ini? Apakah ada laporan resmi? Siapa yang pertama kali memviralkan? Mengapa publik begitu cepat bereaksi? Selama pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab, isu ini akan terus menjadi bahan perbincangan masyarakat. Bagaimana isu ini mungkin berakhir? Ada beberapa kemungkinan. Satu, ada klarifikasi resmi yang membantah atau menjelaskan konteks sehingga isu mereda. Dua, isu menghilang dengan sendirinya, tenggelam oleh berita baru. Tiga, muncul informasi lanjutan yang membuat publik semakin penasaran. Empat, dijadikan bahan edukasi tentang pentingnya literasi informasi. Apapun hasilnya nanti, satu hal jelas. Publik menaruh perhatian besar pada isu yang menyangkut aset dan tokoh-tokoh penting. Dan teman-teman, sampai di sini kita melihat bagaimana sebuah isu yang belum tentu memiliki dasar fakta dapat berkembang menjadi perbincangan nasional. Isu 3,5 ton emas ini bukan hanya sekadar angka, tapi juga cerminan dari bagaimana masyarakat menanggapi kabar sensitif. Betapa cepatnya informasi menyebar, dan bagaimana tokoh-tokoh penting otomatis ikut terseret dalam diskusi bahkan tanpa mengeluarkan pernyataan apapun. Dalam dunia yang serba cepat ini, klarifikasi sering terlambat mengejar rumor. Karena itu, kita sebagai masyarakat digital harus lebih bijak, lebih tenang, dan lebih kritis. Dan akhirnya, teman-teman, isu 3,5 ton emas yang kembali mencuat ini sekali lagi menunjukkan betapa cepatnya publik merespons kabar yang bernada sensitif. Dalam dunia digital, bukan hanya fakta yang menyebar, tapi juga rumor dan interpretasi. Nama tokoh-tokoh penting ikut disebut bukan karena keterlibatan langsung, melainkan karena masyarakat berharap adanya kepastian dan kejelasan dari pihak yang berwenang. Apakah isu ini akan terus berkembang? Apakah akan ada klarifikasi resmi? Ataukah ini hanya akan menjadi salah satu dari banyak rumor besar yang datang dan pergi? Semua itu masih menjadi pertanyaan. Yang pasti, tugas kita sebagai warga digital adalah tetap kritis, tetap tenang, tetap cerdas memilah informasi. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.